Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, ini ada berita yang mengejutkan guys. Tiba-tiba M. Kodari di podcast Zulfan Lindan kok bilang seperti ini guys, soal Erlangga dan Partai Golkar. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Nah, saya melihat bahwa tiga partai ini pada hari ini, kalau PDI Perjuangan kan sudah jelas berada di luar ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Gerindra dan terutama Golkar itu akan solid atau tidak? Kalau Gerindra pasti solid mendukung Presiden Ya, karena kan Prabowo, partainya Pak karena Prabowo adalah itu. pendiri dan tokoh utamanya. Oke. Tapi pertanyaan besarnya adalah soal Partai Golkar gitu. Apakah Partai Golkar akan Kenapa? konsisten bersama Nah ini guys, Prabowo, bersama dipertanyakan guys. Gerindra, Kok bilang konsisten seperti itu kenapa ini? mengusung agenda Indonesia Emas atau tidak gitu, Bang. Ya, Gitu. kan Nah, koalisi posisi Prabowo, Golkar ini menjadi Golkar ini kan. lebih apa ya, menjadi lebih strategis karena kalau saya lihat koalisi Indonesia Maju karena tidak bisa 50%, maka dia membukakan pintu kepada dua partai politik lain, yaitu Nasdem dan PKB. Ya. Nah, Nasdem dan PKB kemarin posisinya berada di luar koalisi 02, dan karena itu kemudian kita wajar kalau kemudian melihat potensi dinamika secara sikap ya, politik 5 tahun ke depan. Caimin sendiri kan belum sudah mengatakan bahwa nanti kalau di dalam pemerintahan ya soal apa, saya lupa persis soal apa itu, tapi dia mengatakan nanti kita berdebat. Nah, lah masa presiden diajak debat kan gitu kan, Bang? Jadi kalau udah mau gabung kan artinya harus satu visi dan satu hati kan dengan presiden yang terpilih begitu. Itu ya sih. Saya Caimin bayangkan ini. akan sangat repot apabila partai di dalam koalisi Indonesia Maju juga sama goyangnya dengan pendatang baru, iya Bang, dengan pendatang baru itu. Apalagi kalau yang goyang itu adalah partai yang paling besar di dalam koalisi Indonesia Maju, yaitu Partai Golkar. Ya. Itu bisa betul-betul goyang itu, Bang. Kalau 2 lawan 1 aja masih apa ya istilahnya masih rame, apalagi kalau 1 lawan 2, wah ini sangat-sangat repot ini, Bang. Jadi menurut saya salah satu kunci dari dinamika politik ke depan ada di Partai Golkar gitu. Gitu. Apa ada indikasi Golkar ini tadi kan disebut bahwa Golkar ini kan agak goyang-goyang. Ya sebetulnya kalau Goyang-goyang bicara gimana indikasi ini? agak goyang-goyang menurut saya sih sudah terjadi di masa lalu ya. Kalau bicara pemerintahan Pak Jokowi misalnya pernah waktu perencanaan pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja misalnya ya. Ya. Waktu itu kan pro kontranya juga cukup tinggi terutama di Gitu. kalangan Oh, tidak setuju juga buruh ya ternyata. ya. Ya. Waktu itu saya ingat sih pernah menyampaikan kepada Partai Golkar, pimpinan Partai Golkar bahwa ya sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja ini Golkar banget loh, saya bilang. Oh gitu. Karena Golkar itu kan identik dengan Menentang guys. pembangunan, identik dengan kekaryaan, identik dengan membuka lapangan kerja, Bang. Gitu. Dan saya katakan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang yang ditujukan untuk mereka yang belum bekerja. Sesungguhnya ya, untuk mereka yang belum bekerja. Karena apa? Karena di situ dimaksudkan untuk bisa membuka investasi bagi terbukanya lapangan kerja gitu. Jadi target undang-undang ini adalah mereka yang masih menganggur lah kira-kira gitu. Bukan yang sudah bekerja. Saya menyampaikan kepada pimpinan Partai Golkar untuk menyampaikan perspektif itu gitu loh, Bang. Bahkan kepada para pekerja, kepada buruh pun bisa disampaikan bahwa teman-teman sekalian, undang-undang ini adalah untuk saudara, anak, kerabat, tetangga kalian yang belum bekerja. Kan itu akan membuat para pekerja atau buruh ini kan akan terbuka pikirannya gitu loh. Bahwa ini buat saya juga, tapi keluarga saya, anak saya, saudara saya gitu. Nah, yang kedua waktu itu saya menyampaikan juga bahwa ya Partai Golkar sebagai partai yang besar gitu ya dan bersama pemerintah itu bisa membangun suatu sikap yang jelas dan akan menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia termasuk para pekerja pada waktu itu. Apabila para kepala daerah dari Partai Golkar itu berkumpul, gubernur, bupati, wali kota berkumpul menyatakan semacam sikap mereka gitu loh, mendukung Undang-Undang Cipta Kerja gitu.
menurut saya itu pesan yang sangat sangat kuat kepada rakyat Indonesia bahwa satu, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini penting. Yang kedua, bahwa Partai Golkar itu betul-betul paling depan. Kebenaran saya dengar juga sebetulnya yang diberikan amanat untuk mengawal Undang-Undang Cipta Kerja ini kan Menko Perekonomian ya, kalau nggak salah. Gitu yang mimpin dia. Memang mimpin dia ya, itu dia. Tapi pada waktu itu tidak dilaksanakan. Gitu. Jadi perspektif yang saya sampaikan tidak disampaikan. Pernyataan sikap itu juga tidak ada. Padahal kan apa susahnya sih mengumpulkan kepala daerah dari seluruh Indonesia datang ke Jakarta untuk jadi misalnya syuting ya, gitu kan, buat iklan Undang-Undang Cipta Kerja kan nggak ada sulitnya. Kalau kita bicara Indobarometer dan Mr. Q ya, Kodori dan Hasan Nasbi, ini kan orang yang paling terdepan. Ya, memang. Katakanlah kalau orang bilang yang terus-menerus menarasikan tentang Prabowo Gibran. Ya. Bahkan sebelum ada Gibran pun. Ya. Kemudian terus berupaya agar terwujud yang namanya koalisi Indonesia Maju. Waktu itu Golkar, Gerindra, PAN, bahkan ada P3 waktu itu ya Mas ya. Masih itu kan P3 keluar dengan kubu 03. Masuk Demokrat kan. Nah yang lucunya kalau saya baca surat ini ya Mr. Q ya, kok justru lembaga-lembaga survei yang anti kepada Jokowi. Di sini anti dalam pengertian tidak suka kepada Jokowi, bahkan selalu mereka memojokkan Jokowi seperti Saiful Mujani SMRC. Lalu siapa? Carta Yunarto Wijaya. Itu carta politika ya. Iya, carta politika. Kemudian ada EF. EF inilah yang Polmark. Yang ini kan bukan lagi benci atau apa, memaki-maki Jokowi. Mau memakzulkan Bang. Memakzulkan Jokowi juga. Iya. Ya pokoknya paling depan menghantam Jokowi. Iya. Malah masuk Bang. Malah masuk rekomendasi untuk melakukan survei. Nah ini ada apa gejalanya nih? Gitu loh. Jadi kan malah di sini kita mencurigai Golkar ini main kemana ini? Gitu. Iya kan? Kalau istilah saya sih sebetulnya kan nggak punya sensitivitas. Kalau mau lebih jauh lagi kan memang bela rasanya kurang Bang. Karena semua orang sudah tahu bahwa Pak Saiful Mujani itu udah dari beberapa tahun yang lalu selalu kontra dengan Pak Prabowo. Kontra berat dengan Pak Prabowo. Kemudian Yunarto ya dalam pemilu 2024 ini keras sekali kepada Pak Jokowi dan keluarga. Bisa dilihat di Twitternya itu ya. Kemudian dan dia mengakui itu. Dan Mas EF ya dia datanya salah Bang. Saya kan ngomong di podcast juga di sini bahwa Mas EF mengatakan bahwa data survei nasional 1.200 itu tidak kuat ya kan. Makanya dia survei 1.200 orang per provinsi. Dari 34 provinsi. 34 provinsi, sehingga respondennya 40.000. Dan yang sampai saat ini belum pernah diekspos itu kan. Iya, dan akhirnya salah kan. Dia bilang ini nanti Prabowo kalah gitu. Lalu yang lolos ke putaran kedua adalah 01 sama 03. Kan salah total, Bang. Salah. Bagaimana lembaga yang atau orang yang salah total itu kemudian malah diakomodasi gitu loh, Bang. Nggak apa-apa, nggak masukkan Indobarometer, nggak masukkan Sirus Network, nggak apa-apa. Tapi yang tiga itu ya jangan masuk gitu loh Bang. Ya kan artinya kan ini Partai Golkar ini, pimpinan di Golkar ini kan nggak punya bela rasa kepada Jokowi, kepada Prabowo. Perasaan lah apa gitu. Dan jangan dikira dua orang itu nggak tahu. Masih tahu lah ini kan pakai surat resmi. Beredar tuh, saya Bang. baca kan. Iya itu beredar Bang. Suratnya dituliskan oleh Ahmad, ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum. Ya. Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Bang Akbar Tanjung mungkin nggak tahu nih. Kemudian Ludwig ya Sekjen ya. Sekjen. Jadi ya mungkin ini kan kalau Doli gini, ini. Bang, gini. Iya, Bang. Kalau Doli ini kan cuma tanda tangan. Ini kan keputusan rapat yang pasti yang mimpin itu kan ketua umum kan. Iya. Jadi ya kalau PKB gitu ya, misalnya yang tidak memasukkan nama Indobarometer dalam lembaga yang direkomendasikan, saya kira wajar. Karena kan
M. Kodari kan istilahnya berhadap-hadapan dengan Anies dan Muhaimin gitu loh. Dan PKB memang tidak mendukung pasangan Prabowo Gibran memang menjadi lawannya gitu. Tetapi kalau kita mau bandingkan lagi ya misalnya kayak Partai Demokrat gitu. Indobarometer masuk. Gitu. Jadi ya buat saya sih sebetulnya balik lagi Golkar itu kalau mau coret Indobarometer, Sirius Network nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian ada orang yang menyerang Pak Prabowo habis-habisan sampai hari ini, kemudian menyerang Pak Jokowi habis-habisan, orang yang mau memakzulkan Pak Jokowi, artinya pimpinan Partai Golkar ini tidak punya sensitivitas, tidak punya bela rasa dan mohon maaf bisa jadi nggak punya loyalitas itu kan kelihatan kepada dua orang ini gitu. Dan dalam konteks itulah kita mengatakan ini sebetulnya bahaya ini Holy Trinity Partai Politik Indonesia ke depan ini. Kalau misalnya nanti Partai Golkarnya tidak solid, tidak kuat, wah semua agenda akan berantakan. Dan terutama pribadi Airlangga ya, kalau pengalaman saya mempelajari, mengetahui. Kalau seandainya waktu Munas Golkar kemarin, Pak Jokowi lepas tangan, itu yang menang Bambang Susatyo. Oh iya. Karena Pak Jokowi menyarankan, sudahlah biar nggak usah ribut, biar Airlangga yang maju. Dan Airlangga itu betul-betul atas dukungan Pak Jokowi dia jadi. Saya tahu betul tuh dia bolak-balik ngemis-ngemis sama Pak Jokowi untuk menjadi ketua Golkar, sampai kemudian di delivery juga ke Bang Surya Paloh. 3 kali itu dia datang ke DPP Nasdem, loh, ketemu Bang Surya itu. Dalam konteks itu, Bambang Susatyo juga datang, ya kan? Bahkan saya di satu lift pernah bicara sama Bambang Susatyo, Bang, udahlah, lu mundur aja. Ini kayaknya ya biasa kan Golkar ini kan apapun kan saham pemerintah besar, jangan sok jalan sendiri kan, gitu loh. Kalau dalam bahasa saya begini Bang, sebetulnya ya yang dikehendaki ya oleh para pengurus Golkar di daerah untuk menjadi ketua umum Golkar itu ya dari dulu sebetulnya Pak Jokowi. Pak Jokowi lah yang mereka terima sebagai orang yang paling tepat untuk memimpin Partai Golkar. Bahwasanya kemudian Pak Airlangga jadi ketua umum itu kan karena kerlingan matanya Pak Jokowi. Ya. Kalau pakai bahasa yang berbeda dari cerita Abang tadi ya, bahasa sederhananya ya, saya sederhanakan. Itu kan kerlingan matanya Pak Jokowi. Jadi ya dengan segala hormat, sebetulnya ketua umum de facto Partai Golkar itu adalah Pak Jokowi. Dan pada titik itu ya sebetulnya Pak Airlangga harus kembalikan dulu ini. Kursi ketua umum Partai Golkar itu kepada Pak Jokowi. Karena ketua umum yang dikehendaki oleh para pengurus Partai Golkar itu adalah Pak Jokowi. Kan pengurus Partai Golkar itu kan tanya sama Pak Jokowi, Pak, siapa Pak yang Bapak tunjuk jadi ketua umum? Kami menyerahkan kepada Bapak. Dan ya hemat saya juga sebetulnya kenaikan suara Partai Golkar ini ada aura Pak Jokowi yang sangat kuat di sana, kan? Dikampanyekan Pak Jokowi, dikampanyekan namanya, bahkan mereka siap. Bagaimana mereka berupaya menunjukkan kepada masyarakat bahwa Gibran itu melekat dengan Golkar kan? Betul. Jadi ya kalau kita runtut ke belakang nih, kebetulan lagi bicara mengenai dinamika pemilihan ketua umum Partai Golkar. Kalau kita kembali kepada Munas di Bali ya, kan keketuaan Pak Airlangga ini kan terjadi karena kekosongan kan, ada kekosongan karena ada masalah hukum pada Novanto gitu loh. Nah, Pak Novanto sendiri ketika maju sebagai calon ketua umum di Munas Bali itu, seingat saya pesaing terkuatnya adalah Ade Komarudin. Gitu, iya. Pak Airlangga tuh nomor berapa ya? Nomor 8. Nomor 8 ya. Dari 9 kandidat. Nomor 9-nya Syahrul Yassin Limpo, SCL. Yang kemudian pindah ke partai. Oh ya, itu ada Nasdem. Ya, ada juga ini kan, Aziz Samsudin. Ada Aziz Samsudin ya. Macam-macam lah nama. Beberapa nama lah pada waktu itu. Jadi ya kalau meruntut kepada itu, memang jelas bahwa sebetulnya ini adalah pulungnya Pak Jokowi, ini adalah
powernya Pak Jokowi ini adalah kekuatannya Pak Jokowi ini sebetulnya adalah figurnya Pak Jokowi yang mendudukkan Airlangga di situ gitu. Jadi kerlingan matanya Pak Jokowi aja itu. Kalau ditanya sama pengurus Partai Golkar, saya kira ya pada hari ini ya sebetulnya yang Pak Jokowi yang punya kapasitas marwah. Atau punya kapasitas yang paling besar untuk memimpin partai sebesar Golkar itu ya Pak Jokowi gitu sebetulnya. Ya itu jadi menurut saya ya Airlangga ini mencoba Mbak Lelu aja. Mbak Lelu. Ya kan gitu. Ya. Atau mungkin merasa sudah bahwa memang saya ini ketua umum yang sesungguhnya gitu, ketua umum yang paling hebat gitu. Ini guys ya. Istilah anak Medan bilang sur diumbang. Sur diumbang. Kena umbang, kau hebat ya. Karena di masa kamulah Golkar bisa mendapat kursi besar, beda tipis dengan PDIP, mengalahkan partai presiden, ya Gerindra, dia lupa diri akhirnya. Oh, dia lupa bahwa itu semua adalah betapa besar jasanya Pak Jokowi di dalam membesarkan Golkar, ya kan? Dan bagaimana Pak Jokowi berbeda ketika hadir di dalam acara ulang tahun partai lain dengan partai Golkar. Ya menurut saya dalam konteks itu ya kebetulan Pak Jokowi juga kan mau selesai masa jabatannya ya teman-teman di Golkar kalau punya pikiran bahwa Partai Golkar harus mengalami revitalisasi, Partai Golkar menjadi partai rakyat gitu. Ya sebetulnya opportunity-nya ada di Pak Jokowi. Oke guys, memang banyak yang berkeyakinan jika Pak Jokowi itu menjadi ketua umum Golkar di tahun 2029 itu bisa menjadi partai pemenang, guys. Salah satunya adalah M. Kodari, guys. Jadi elit Golkar itu harus memikirkan kepentingan partai untuk jangka panjang, guys. Sekaligus kepentingan rakyat dengan membuang ego sektoral elit partai, guys. Karena bagaimanapun juga sekarang Pak Jokowi adalah tokoh nasional yang nantinya bisa mendongkrak suara partai untuk tahun-tahun mendatang, guys. Ya karena Pak Jokowi masih memiliki simpatisan yang banyak, yang suka dan mengagumi beliau, guys. Mungkin dari Sabang sampai Merauke. Jadi partai apapun yang dipegang Pak Jokowi, yakini pasti akan bisa menang. Memang diketahui Golkar ini adalah partai yang pernah menjadi raksasa parpol, guys, di masa lalu. Selanjutnya berusaha untuk tetap bertahan di antara hantaman isu Orde Baru dengan segala rupa hal buruknya, guys. Hanya saja karena Pak Jokowi berseberangan dengan PDIP, maka jika Pak Jokowi jadi ketua umum, maka hantaman akan menuju ke Golkar, guys. Entah apakah itu akan menghambat perjalanan Pak Prabowo dalam menjalankan pemerintahan atau sebaliknya. Tapi ya itu politik itu dinamis, guys. Semua akan bisa berubah tergantung kepentingan. Barangkali Golkar ini ingin bermanuver untuk suatu kepentingan yang dianggap lebih besar. Tapi toh semua ini pasti ada konsekuensinya. Jika salah, semua akan kembali ke partai Golkar sendiri, guys. Saya yakin Golkar sebelum mengambil keputusan sudah tahu untung dan ruginya. Mungkin cukup sekian untuk video hari ini. Bagaimana menurut kalian untuk video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.